Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardahu. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ikhwati fillah azani Allah Ta'ala wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kembali Allah Tabaraka wa Ta'ala pertemukan kita dalam acara dan dalam program kesayangan kita tentunya, yaitu syarah kitab Al-Aqidah At-Tahawiyah yang disyarahkan oleh Syekh Abdurrahman Ibn Nasir Al-Barraq hafizahullah tabaraka wa ta'ala. Bapak dan Ibu, ikhwan dan akhwat, dan seluruh para pemirsa dan penonton Salam TV dimanapun antum dan antuna berada. Sekarang kita akan mencoba melanjutkan ya tentang kajian kita pada pertemuan yang sebelumnya. Di episode yang lalu sudah kita membahas terkait dengan satu judul yang sangat luar biasa, yaitu wujubu tasdiqi bi khabari rasuli sallallahu alaihi wasallam wa hamluhu ala muradihi. Wajibnya kita membenarkan dengan semua hadis-hadis Rasul, ya, hadis-hadis yang Rasul, yang hadis-hadis yang sahih tentunya. Wa hamluhu ala muradihi, dan kita membawa hadis tersebut, membawakan hadis tersebut sesuai dengan yang diinginkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, pada episode yang pertama itu kita sudah jelaskan kan bahwa memang terakhir pembahasan kita itu bahwa Al-Imam At-Tahawi, Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi memberikan satu statement yang sangat luar biasa, bahwa beliau mengatakan la nadkhulu fi dzalika muta'awwilina bi ara'ina. Kita tidak masuk dalam perkara demikian itu ya dengan mentakwil-takwil berdasarkan pendapat-pendapat kita. Gitu, ara-ara kita. Nah, itu yang sudah kita sampaikan waktu itu, bahwa dalam perkara ya, dalam perkara ru'yah, ini kita bicara tentang ru'yatul mu'minina rabbahum yaumil qiyamah. Kan begitu. Bahwa orang-orang beriman akan melihat Rabb mereka, yaitu Allah Tabaraka wa Ta'ala di akhirat. Ya. Nah, kita sudah sampaikan bahwa memang dalam perkara ini kita tidak perlu takwil-takwil. La nadkhulu fi dzalika muta'awwilin. Kita tidak masuk dalam perkara demikian itu dalam keadaan mentakwil, memaling-malingkan gitu ya. Bi ara'ina, dengan pendapat-pendapat kita. Jadi terkait dengan ru'yah itu jelas dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamara lailatal badri la tudamuna fi ru'yatihi. Itu jelas. Konteks hadis itu berbicara tentang orang-orang beriman akan melihat Rabb mereka pada hari kiamat kelak. Itu sudah jelas ini hadis ini. Maka kita tidak boleh lagi masuk dengan takwil-takwilan. Kan begitu. Nah, terakhir kita sampaikan bahwa takwil itu ada beberapa makna. Ya, Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala mengatakan ada beberapa makna takwil itu sendiri. Ya. Apa rupanya ta'wil? At-ta'awul bimakna ta'wil, fala nadkhul fi dzalika muta'awwilina tilka nusus bi ra'yina al-mahd fanu'awwiluha ala khilafi dhahiriha. Maka kita tidak boleh masuk dalam para perkara demikian ya dengan pendapat-pendapat kita lalu kita paling-palingkan menyelisihi zahirnya. Itu kan tidak boleh. Nah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah itu menjelaskan bahwa kata beliau rahimahullah, inna ta'wila shara musta'malan fi salasati ma'anin. Bahwa ta'wil itu dipakai dalam 3 makna. Katanya demikian ya, bahwa ta'wil itu dipakai dalam 3 makna. Al-awwal, yang pertama, makna yang pertama, ta'wil itu adalah fi istilahi katsir minal mutaakhirin al-mutakallimina fil fiqhi wa usulih. Ta'wil menurut istilah kebanyakan dari orang-orang ulama mutaakhirin yang mereka ini berbicara tentang fikih dan usulnya. Jadi orang-orang mutaakhirin yang mereka bicara tentang usul dan fikihnya, itu mereka mengatakan ta'wil itu apa? Ini ulama mutaakhirin ya. Sarful lafzi anil ihtimali rajih ila ihtimalin marjuhin li dalilin yaqtarinu bihi. Memalingkan lafaz dari kemungkinan kuat kepada kemungkinan yang lemah. Ya. Dengan dalil yang menyertainya. Artinya lapasnya begini tapi ditakwil. Gitu. Contoh istawa misalkan begitu ya. Kita ambil contoh aja. Istawa maknanya kan secara bahasa itu ala wartapa'a. Tinggi dan naik kan gitu ya. Ala wartapa'a.
Tapi mereka menakwilkan istaula. Gitu kira-kira. Menguasai maknanya. Nah, itu berarti kan membawa makna yang rojih kepada makna yang marjuh. Tapi dengan dalil kan begitu. Kalau di sini kan dengan dalil, nggak ada masalah kalau memang ada dalilnya demikian. Tapi mereka ini nggak punya dalil yang seperti itu. Saya ingin memberikan contoh aja itu sebagai contoh membawa makna yang kuat kepada makna yang lemah, ya. Seharusnya pakai dalil nggak ada masalah. Tapi mereka ini dalam perkara istawa menjadi istaula itu tidak ada dalilnya, tidak ada dasarnya. Jadi makna pertama itu memalingkan lapas yang kuat kepada lapas yang lemah dengan disertai dalil. Oke, itu makna pertama. Jadi kata Ibnu Taimiyah tadi rahimahullah ada 3 kan, itu makna pertama. Makna yang kedua, tsani at-ta'wilu bi makna tafsir. Ta'wil maknanya tafsir, wa hadha huwal ghalibu ala istilahil mufassirin. Inilah yang mendominasi atau kebanyakan istilah di dalam kalangan ulama tafsir. Jadi kalau ulama tafsir mengatakan ta'wiluhu atau ta'wilu hadhil ayah, ta'wil di sini maksudnya tafsir hadhil ayah. Taib. Asalis yang ketiga maknanya apa? At-ta'wil bi makna al-haqiqah allati ya'ulu ilaihal kalamu. Ta'wil maknanya hakikat yang kembali kepadanya pembicaraan. Nah, ini nanti bisa dilihat di dalam kitab beliau Ar-Risalah At-Tadmuriyah, ya, di dalam kitab Risalah At-Tadmuriyah itu halaman 309 biikhtisar dengan ringkasannya. Intinya bahwa ta'wil itu ada 3 tadi ya. Ta'wil artinya maknanya adalah memalingkan lapas yang kuat kepada yang lemah dengan ada dalil. Yang kedua maknanya tafsir, yang ketiga maknanya hakikat yang dikembalikan kepadanya pembicaraan. Taib. Itu sudah kita bahas ya waktu itu. Nah, kita lanjutkan lagi selengkapnya pembahasan bagaimana. Mari sama-sama kita baca penjelasan dan syarah daripada Syekh Abdurrahman bin Nasir Al-Barak hafizahullah tabaraka wa ta'ala. Wal ma'thuru min hadhil ma'ani huwa tsani wa tsalits. Dan yang didukung oleh dalil, yang ma'thur, yang didukung oleh dalil dari makna-makna ini adalah makna yang kedua dan yang ketiga. Artinya yang ada dalilnya memang, yang makna ta'wil adanya tafsir, makna ta'wil artinya adalah hakikat. Itu didukung oleh 2 dalil. Jadi pendapat yang satu itu tidak didukung oleh dalil gitu kira-kira. Ya, jadi yang biasanya yang ada dalilnya itu adalah yang memang biasa dipakai oleh para ulama, makna nomor 2 dan nomor 3, yaitu makna ta'wil maknanya tafsir, makna ta'wil maknanya hakikat. Wa amal awal fahuwa istilahun hadis. Adapun makna yang pertama yaitu adalah sebuah istilah yang baru, wa huwa naw'un minat tafsir. Itu sebenarnya bagian daripada tafsir. Lakin al-asl annal kalama yuhmal ala zahiri. Tapi kan asalnya pembicaraan itu adalah dibawa ya di atas zahirnya. Jadi kalau ada orang bicara begini ya zahirnya aja kita langsung lihat. Jangan dulu ditakwil-takwil. Itu asal pembicaraan. Saya bilang 2. Kalau saya bilang 2, jangan dimaknai yang lain gitu. Karena kita kembali kepada asal pembicaraan. Saya bilang 2 ya 2. Gitu. Jangan dimaknai. Oh 2 maksudnya 20. Oh 2 maknanya adalah 1 tambah 3. Enggak begitu, jangan. Entah kemana-mana, jangan ya. Ya begitu ya. Jadi awal pendapat yang pertama maknanya tadi itu istilah hadis ya. Sebenarnya dia bagian dari tafsir juga. Jika diiringi dengan dalil tentunya. Lakin al-asal annal kalama yuhmal ala zahiri. Tapi asalnya memang pembicaraan itu dibawa kepada zahirnya. Wala yajuzu sarfuhu an zahiri ila bidalilin. Dan tidak boleh kita memalingkan dari zahirnya, pembicaraan itu kecuali dengan dalil yajibu al-masiru ilaihi, yang kita wajib untuk pergi kepadanya. Artinya secara umum asal pembicaraan itu dilihat dari konteks pembicaraan itu dipahami secara letterlek gitu aja. Gitu ya. Dipahami begitu dan tidak boleh kita palingkan dari zahirnya kecuali ada dalil yang memang kita diwajibkan untuk kembali kepada hal tersebut ya. Kalau makna dalil mengatakan oh maknanya ini adalah ini, ya udah. Maka tidak boleh lagi kita pergi kepada yang lain. Ya. Seperti dalam firman Allah SWT misalkan ya. Wa ma kana Allahu ya liyudhi'a imanakum, dan tidaklah Allah SWT akan menyanyiakan iman kalian. Di dalam iman di sini kata ulama tafsir maknanya salat. Itu terkait dengan perubahan kiblat yang dulunya ke Baitul Maqdis dirubah ke Ka'bah. Ya, di Makkah gitu.
Pertanyaannya bagaimana pahalanya orang-orang yang sholat ya ke Baitul Maqdis sebelum mereka udah meninggal sebelum mereka sempat sholat ke Ka'bah misalkan. Begitu. Kata para ulama, ya gak ada masalah. Ya, karena Allah SWT mengatakan Allah tidak akan menyanyiakan iman kalian. Iman dimaknanya adalah sholat. Begitu. Ya, ini kan iman Ustaz. Makna iman ya keyakinan, i'tiqad, iya. Tapi sudah ada dalil yang menjelaskannya. Nah yang seperti inilah wajib kita untuk kembali kepadanya. Kenapa kita wajib? Karena memang ada dalil yang menyampaikannya. Makna iman di sini bukan makna iman biasanya, tapi makna iman di sini adalah as-shalah. Gak ada masalah. Maka kita wajib ke situ, gak ada masalah. Fahadih nusus la yajuzu sarfuha an dhahiriha bal yajibu ijra'uha ala dhahiriha. Maka nas-nas ini yang terkait dengan ru'yah biasanya, ya karena kita bicara tentang ru'yah di sini sebelumnya kan, maka nas-nas tentang ru'yah itu tidak boleh dipalingkan dari zahirnya. Bal yajibu ijra'uha, bahkan kita wajib memperlakukannya di atas zahirnya. Yang seperti kata Nabi, orang-orang beriman akan melihat Allah Subhanahu. Ya udah, dalam ayat wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah, ya. Orang-orang beriman wajah mereka berseri-seri karena mereka melihat kepada Rabbnya. Ya itu wajib kita kita pahami seperti itu dan tidak boleh kita palingkan ke mana-mana. Taib, kita rehat aja dulu ya. Nanti kita lanjutkan setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Salam TV, sahabat keluarga muslim. Ikhwati fillah azani Allah Ta'ala wa iyyakum jami'an. Jadi kita sampaikan tadi bahwa kita wajib memahami ya nas-nas itu secara zahirnya. Tidak boleh kita memalingkannya kepada yang bukan zahirnya. Karena memang asalnya itu seluruh nas itu dipahami secara zahir begitu. Ya, tidak boleh kita memahaminya yang bukan zahirnya kecuali ada keterangan lebih lanjut. Kalau ada keterangan yang mengatakan bahwa tentu itu termasuk keterangan ini adalah dalil ya. Ada dalil yang mengatakan oh ini maknanya ini begini dipahami ya. Itu baru kita mengambil yang diberikan keterangan itu. Tapi kalau pada asalnya tidak ada keterangan, ya udah. Dan begitu memang biasanya, nggak ada keterangan lebih lanjut dia. Berarti kita memahami secara zahirnya aja. Udah selesai, nggak ada keberatan kita di situ. Seperti kaqauli fi sa'iri nususis sifat, seperti perkataan kita terkait dengan seluruh sifat. Jadi sifat-sifat Allah Subhanahu kita tetapkan saja sebagaimana Allah yang telah sampaikan. Pertanyaan kita, kalau ada orang hari ini yang ngomong, oh kalian itu nggak jelas, ya kenapa kalian mengambil zahir-zahirnya? Pertanyaannya, ini agama bukan baru loh. Para sahabat dulu dengar seperti yang kita dengar hari ini. Tabi'ut tabi'in udah dengar. Kenapa mereka juga nggak pertanyakan itu? Padahal mereka adalah umat terbaik. Umat terbaik masa lupa yang kayak gini-gini? Nggak mungkin dong. Begitu kan. Jadi yang mereka paling-palingkan sekarang ini itu mereka kesesatan. Tidak ada salaf mereka dalam perkara ini. Nggak ada salaf mereka. Ya, pendahulu mereka dari kalangan para ulama yang memang dianggap keilmuannya itu tidak ada. Kalaupun ada misalkan itu kekeliruan dia. Begitu. Jadi yang benar sebagaimana yang sudah kita sampaikan bahwa memang nas-nas itu yang terutama terkait dengan sifat dipahami dengan zahirnya. Tidak boleh kita memalingkan kepada yang bukan zahirnya kecuali ada keterangan lebih lanjut. Wa zahiruha wa isbatu ru'yatil mu'minin li rabbihim, dan zahirnya adalah menetapkan ru'yah, penglihatan orang-orang beriman terhadap Rabb mereka pada hari kiamat ayanan, dengan mata telanjang begitu ya, bi absarihim, dengan mata-mata mereka, dengan mata kepala mereka sendiri. Jadi kalau ada mengatakan Allah nggak bisa dilihat,
Di mana nggak bisa dilihat? Kalau di dunia iya nggak bisa dilihat karena mata kita nggak kuat. Nanti dikuatkan oleh Allah Subhanahu sehingga kita bisa melihat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya. Wala yajuzu sarfuha an hadha dhahir, dan tidak boleh kita memalingkan dari zahirnya. Kenapa? Li'annahu laisa hunaka hujjatun sahihatun tujibu sarfa hadhihi nususi an dhahiriha. Karena tidak ada di sana hujjah yang benar yang melazimkan atau mewajibkan memalingkan nas-nas ini dari zahirnya. Artinya bahwa terkait dengan ru'yah itu kita pahami zahirnya aja. Bahwasanya memang orang-orang beriman akan melihat wajah Rabb mereka, yaitu wajah Allah pada hari kiamat, selesai. Jangan sampai kita keliru ya terkait dengan memahami asma dan sifat. Kita tetapkan saja apa yang Allah sampaikan dalam Al-Quran atau apa yang disampaikan oleh Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadisnya, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh para ulama. Contoh sifatul yad. Allah punya tangan nggak? Punya. Tapi tangan Allah sama dengan makhluk? Enggak sama. Allah punya tangan, makhluk punya tangan, sama-sama punya tangan, tapi hakikatnya berbeda. Selesai. Oh nanti mujassimah itu arti punya tubuh. Dia kayak manusia jadinya. Karena kita katakan Allah punya tangan, itu punya jari jemari, punya mata, begitu kan. Itu kan semua nas yang mengatakan terkait dengan sifat zatiyah bagi Allah. Kita katakan yang mengatakan mujassimah itu siapa? Dan memang harus dimaknai apa yang Anda maksudkan dengan jisim di situ. Kata jisim itu mubham, perlu untuk dijelaskan, didetailkan. Kalau Anda masukkan jisim itu adalah seperti jisim manusia yang terdiri pada tulang, darah, kulit, saraf-saraf dan lain-lain, Allah tidak demikian. Allah laisa kamitslihi syai', udah selesai. Begitu. Jadi jangan sampai kita memaknai dengan makna yang keliru. Jangan sampai memaknai makna yang keliru ya. Itu dia. Jadi intinya bahwa tetapkan saja semua yang telah ditetapkan di dalam Al-Qur'an maupun di dalam sunnah Rasulullah SAW dan pahami secara zahirnya terkait dengan asma dan sifat utamanya. Ya udah selesai. Kecuali ada dalil yang lebih lanjut yang menerangkan apa yang dimaksud dengan sifat tersebut misalkan, itu baru. Kalau tidak, kita tetap pada asalnya bahwa nas-nas itu dipahami secara zahirnya. Wa idza qala al-usuliyun, dan apabila berkata orang-orang ahli usul, hadza muawwalun au muta'awwalun, ini dipalingkan atau dipalingkan. Maknanya annahu masrufun an dhahirihi ila ghairihi. Maknanya ini dipalingkan, maknanya apa? Maknanya bahwa dia dipalingkan dari zahirnya kepada yang lainnya. Dipalingkan dari zahirnya kepada yang bukan zahir, gitu kira-kira ya. Lakin tarotan yakunu bihujjatin sahihah. Terkadang perkataan usuliyun, pakar dalam usul fiqh misalkan, mereka mengatakan itu terkadang memang diiringi dengan hujjah as-sahihah, dengan argumen yang benar. Nggak ada masalah kalau ada argumennya, ada dalilnya, ada dalil yang benar. Fayakunu hadza ta'wil sahihan, maka ta'wil ini benar. Ta'wil di sini kan maksudnya tafsir kan begitu. Ya udah nggak ada masalah. Dan tafsir yang bukan zahirnya berarti yang ada yang lain dong dipahami, bukan zahir ayat. Nggak ada masalah selama diiringi dan dibantu dengan dalil gitu. Ada yang mendasarinya dari dalil. Kalau tidak ada mendasarinya dari dalil, maka itu yang tidak boleh. Gitu ya. Fayakunu hadza ta'wil sahihan. Kenapa sahih? Karena diikuti oleh dalil. Wa taratan yakunu dzalika ta'wil bi ghairi hujjatin sahihah. Dan terkadang ta'wil di sini itu tidak diikuti dengan hujah yang benar. Maka bagaimana? Maka itu tidak bisa diterima. Seperti kata'wil mubtadi'ati li nususil mukhalifati li usulihim. Seperti ta'wilnya orang-orang ahli bid'ah terhadap nas-nas yang menyelisihi terhadap usul-usul mereka, terhadap prinsip-prinsip mereka. Gitu ya. Jadi ahli bid'ah biasanya mereka mentakwil kalau ada satu nas yang menyelisihi terhadap usul ataupun terhadap prinsip-prinsip utama mereka. Ya. Fakulu ta'wilat al-mubtadi'ah li nusus al-mukhalifah li usulihim min nau'i ta'wil al-batil. Maka setiap takwilan pelaku bid'ah terhadap nas-nas yang menyelisihi terhadap prinsip-prinsip utama mereka itu termasuk bagian daripada takwil yang batil. Gitu. Contoh apa Ustaz? Contoh. Istawa maknanya istaula. Kenapa? Karena kalau mereka menetapkan istawa, ya, maknanya adalah ala wartafa'a, mereka nggak bisa menerima itu. Masa Allah di ketinggian?
Berarti berarah dong. Dari situ-situ, dari gitu-gitu mereka jadinya nggak berani menetapkannya, ya. Jadi mereka nggak akan menetapkan makna istawa itu maknanya istawa ala wartafa'a, tapi mereka maknai istawa maknanya istaulah, menguasai. Allah menguasainya. Gitu. Jadi kita bingung terhadap mereka-mereka yang tidak mengimani Allah istawa ala arsyihi. Jadi kalau kita tanya aina Allah, di mana Allah? Bingung sendiri mereka. Padahal kita pun nggak tahu juga kan, kecuali kita tahu dari dalil kan gitu, bukan dari diri kita juga ini. Yang mengatakan Allah istawa ala arsy kan bukan kita, Allah sendiri yang bilang. Rasul yang bilang, aina Allah? Qalat fis sama. Jariyah itu, budak perempuan itu bilang, Allah di langit. Nabi kan tinggal, kalau memang enggak Allah di langit, Nabi pasti bilang, enggak, bukan di langit. Enggak, pasti begitu kan. Karena Nabi enggak akan pernah membiarkan kemungkaran di depan beliau terjadi. Karena beliau nanya jadinya. Dan beliau mengakui dan mengiyakan pernyataan budak jariyah itu. Kalau dikatakan, aina Allah fi kulli makan. Gitu kan. Bisa aja dijawab begitu. Allah fi kulli makan. Tapi bukan itu. Ternyata qadarullah jawabannya benar. Yaitu qal fis sama. Dalam riwayat Muslim itu hadis. Hadisul jariyah. Jadi mau kita bilang apa lagi? Dan pertanyaan aina Allah itu pertanyaan yang syar'i. Jangan takut mempertanyakan itu dengan pertanyaan itu. Kenapa? Karena pertanyaan aina Allah itu pertanyaan nabawi, soalun nabawi namanya. Pertanyaan Nabi itu. Jadi kalau kita bertanya ke orang dengan pertanyaan Nabi, ya kita dapat pahala. Jika kita memang memaksudkannya untuk ittiba'un Nabi, mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu ya, jadi ahlu bid'ah biasa mereka mentakwil juga. Tapi takwilnya menyelisih. Jika saja, kapan mereka mentakwil? Jika ada ditemukan ada hal yang menyelisihi usul atau prinsip-prinsip mendasar mereka, ya. Jadi itulah kebiasaan mereka lah. Jadi nggak usah kita lagi pusing-pusing dengan keadaan mereka. Wal ismu al mutabiq li ta'wilihim huwa tahrif, dan nama yang cocok untuk takwilan para pelaku bid'ah itu adanya tahrif, bukan tafsir. Tapi tahrif artinya menyimpangkan. Tahrif artinya merubah. Gitu. Jadi mereka merubah dari makna yang sebenarnya kepada yang tidak sebenarnya. Fa inna sarfa lafzi ala ihtimalir rajihi ila ihtimalil marjuhin aw sarfuhu an zahirihi ila ghairihi bighairi dalilin yujibu dzalika huwa min tahrifil kalimi an mawadhi'ihi. Gitu ya. Dan nama yang cocok terhadap takwilan mereka adalah tahrif namanya. Tahrif itu menyimpangkan, merubah gitu ya. Maka sesungguhnya memalingkan lafaz dari kemungkinan kuat kepada kemungkinan yang lemah, atau memalingkan lafaz dari zahirnya kepada yang bukan zahirnya tanpa dalil, itu yujibu dzalika, yang mengharuskan demikian itu huwa min tahrifil kalim an mawadhi'i. Itu merupakan tahrif, itu merupakan pengubahan atau penyimpangan pembicaraan dari yang seharusnya. Itu dia. Jadi kalau ada pelaku bid'ah ini, biasanya mereka mentakwil, maksud mentakwil di sini adalah memalingkan, ya, tahrif namanya, menyimpangkan, memalingkan dari makna yang zahir kepada makna yang bukan zahir, atau makna yang sebenarnya kepada makna yang bukan sebenarnya, maka di sini mereka jatuh kepada tahrif. Itu aja. Ya, tahrif namanya. Banyaklah di masyarakat kita terjadi sekarang ini. Oh, ini Wahabi lah, Salafi, nggak jelas segala macam akidah. Akhi, kita mengambil akidah itu dari Al-Quran dan Sunnah lah, fahmi salafil ummah. Jadi bukan karangan-karangan kita, bukan karangan kita juga, dan kita nggak berani ngarang-ngarang akidah. Karena akidah bukan diambil dari ana, bukan dari ustadz, tapi dari Al-Quran dan Sunnah. Begitu, ya. Qauluhu, perkataan Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi. Wala mutawahhimina bi ahwaina, dan jangan kita menduga-duga dengan hawa-hawa nafsu kita, dan jangan kita menduga-duga dengan hawa nafsu kita. Maksudnya apa? Wala natawahhamu fiha khilafa zahirihi bidafi'il hawa. Jangan kita menduga-duga di dalam tentang asma dan sifat, utamanya apalagi terkait dengan ru'yatul mu'minina rabbahum. Wala natawahhamu fiha, dan tidak boleh kita menduga-duga di dalamnya menyelisihi zahirnya bidafi'il hawa, karena dorongan hawa nafsu. Fa inna min at-ta'wili ma la dalila alaihi, ya, ghairu wahmin ba'isuhul hawa. Maka di antara takwil itu ada yang tidak memiliki dalil, ada yang tidak memiliki dalil, yang selain ghairu wahmin, la dalila alaihi, ghairu wahmin.
Tidak ada diikuti oleh dalil kecuali hanya persangkaan aja. Ba'isuhu hawa, yang mendorong dia adalah hawa nafsunya. Kita rehat dulu ya. Nanti kita lanjutkan setelah satu ini. Jangan kemana-mana, tetap bertahan di Salam TV, sahabat keluarga muslim. Jadi takwilnya orang-orang yang mereka ini hanya didukung oleh hawa nafsunya, ya pasti nggak ada dalil lah. Dalilnya nggak ada, hanya dorongan hawa nafsu doang, gitu ya. Fa innal insana idza kana lahu hawa fi syai'in yakunu fi aqlihi tasawwurat wa i'tiqadatun tambaisu min hawahu. Maka seorang manusia apabila dia memiliki hawa nafsu, ya, fa innal insana idza kana lahu hawa, maka sungguhnya manusia yang dia itu memiliki hawa nafsu tentang sesuatu, yang di dalam akalnya itu pasti ada tasawurat. Tasawurat itu ada gambaran-gambaran dan keyakinan-keyakinan yang tertambais, yang yang terdorong, ya, yang keluar dari hawa nafsunya. Jadi dikatakan di sini seorang manusia yang dia memiliki hawa nafsu tentang sesuatu misalkan, maka di akalnya itu ada tasawurat. Tasawurat itu artinya ada semacam gambaran-gambaran dan keyakinan-keyakinan yang keluar dia keyakinan dan gambaran-gambaran itu dari hawa nafsunya. Gitu ya. Wa hadha huwa alladhi yarmi ilaihil mu'allif biqaulihi. Ini yang disampaikan atau yang ditujukan oleh pengarang kitab Imam Abu Ja'far At-Tahawi dengan perkataannya apa? La nadkhulu fi dzalika muta'awwilina bi adha'ina. Kita tidak masuk dalam perkara demikian itu karena kita mentakwil-takwilkan dengan pendapat-pendapat kita. Artinya terkait dengan ru'yatul mu'minina rabbahum yaumil qiyamah, udah kita nggak usah masuk lagi, nggak boleh kita. Bukan hanya perkara ru'yah ya, semuanya. Ya, terkait dengan asma dan sifat tidak boleh kita masuk dengan ara' dengan pendapat-pendapat kita. Panuharrifun nususa wa nasrifuha an dhahiriha bimujibi ara'in wa syubahatin. Maka kita memalingkan atau mengubah nas-nas dan memalingkannya dari zahirnya dengan konsekuensi pendapat-pendapat dan syubhat-syubhat. Itu kata beliau. Di nasihat beliau tegas ya. Kita harus rujuk kepada zahir nas, ya, kecuali ada dalil yang memalingkan dari zahirnya. Iya. Bal yajibu an nujri an nususa ala zahiriha. Bahkan wajib kita memberlakukan nas terhadap zahirnya, sesuai dengan zahirnya. Udah. Wa nafhamuha ala mujibi ma dalla alaihi lisanul arabi, dan kita wajib memahaminya berdasarkan apa yang ditunjukkan oleh pemahaman bahasa Arab. Udah. Wa ala fahmi salafis salih, dan juga pemahaman salafun salih. Jadi terkait dengan asma dan sifat utamanya gampang aja, udah. Makanya sebagian ulama mengatakan qira'atuha tafsiruha, membaca asma dan sifat itu, dalil-dalil tentang asma dan sifat itu membacanya itu adalah tafsirnya. Membacanya qira'atuha tafsiruha, membacanya adalah tafsirnya. Apa yang kita baca? Allah punya mata. Ya udah, itulah tafsirnya. Allah Azza wa Jalla punya mata sesuai dengan kelayakan dan keagungannya. Ya. Misalkan apa lagi? Misalkan kita katakan Allah Azza wa Jalla, ya, memiliki, kita katakanlah, tangan. Ya udah, kita pahami secara zahirnya punya tangan. Dan itu yang dipahami oleh salafun salih. Ya, fa inna aya fahmin li ayatin aw hadisin yatanaqadu ma'a fahmi sahabah aw fahmi salafis salih fa huwa batil. Maka pemahaman apa saja terhadap suatu ayat atau hadis yang bertentangan dengan pemahaman sahabat atau pemahaman salafun salih, maka pemahaman itu batil. Itu dia. Maka kita tanya
Coba lihat salaf Anda yang mengatakan Allah Azza wa Jalla tidak di langit. Ya, Allah Azza wa Jalla dikatakan tidak beristiwa di atas arasy di langit. Tunjukkan siapa salaf Anda. Dari kalangan sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Tunjukkan. Jadi perkara ini sebenarnya ngeceknya gampang. Kalau Anda tidak punya salaf dalam perkara ini, gawat. Karena akidah ini sudah dipahami oleh orang-orang terdahulu. Sebelum kita lahir ini udah ada sekelompok orang yang memang mereka ini memahami dengan baik akidah yang benar itu. Maka apakah begini akidah Umar, akidah Abu Bakar, akidah Utsman, akidah Ali radhiyallahu taala anhum wardahum aula. Begitu ya. Nah, itu demikian. Jadi setiap pemahaman ayat terhadap suatu ayat atau hadis yang notabene tidak seperti yang dipahami oleh sahabat atau salafun saleh, maka pemahaman itu dinyatakan batil. Begitu ikhwati fillah. A'azanillahu taala wa iyyakum jami'an. Ya. Qauluhu, perkataan Imam Abu Ja'far At-Tahawi, fa innahu ma salima fi dinihi illa man sallama lillahi azza wa jalla wa li rasulih sallallahu alaihi wasallam. Perkataan Imam Abu Ja'far, maka sesungguhnya tidaklah selamat seseorang dalam agamanya illa man sallama lillah, kecuali orang-orang yang menyerahkan dirinya untuk Allah azza wa jalla, wa li rasulih sallallahu alaihi wasallam, dan untuk rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Waradda ilma ma sytabaha alaihi ila alimihi, dan mengembalikan ilmu sesuatu yang syubhat terhadapnya kepada yang maha mengetahuinya. Gitu ya. Jadi ini perkataan perkataan Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi ya rahimahullahu taala. Hadza ta'lilun liqaulihi, ini sebenarnya penjelasan terhadap perkataan beliau. Apa perkataan beliau? La nadkhulu fi dzalika muta'awwilina bi ara'ina wala mutawahhimina bi ahwa'ina. Kita tidak masuk dalam perkara demikian dalam keadaan mentakwil dengan pendapat kita, dan tidak pula kita duga-duga dengan hawa nafsu kita. Jadi ini keterangan ini fa innahu ma salima fi dinihi, itu lebih keterangan untuk kelanjutan la nadkhulu. Itu sebenarnya. Ya, kalau kita baca kita tidak masuk dalam perkara demikian itu, mentakwil-takwil dengan pendapat-pendapat kita, dan kita tidak menduga dengan hawa nafsu kita. Maka sesungguhnya maka sesungguhnya tidaklah selamat seseorang dalam agamanya kecuali orang-orang yang menyerahkan kecuali orang-orang yang menyerahkan dirinya untuk Allah dan untuk Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan menolak dan mengembalikan ilmu tentang yang mustasyabih, tentang sesuatu yang samar ya terhadap dirinya kepada alimihi, kepada yang sang alimnya, yang mengetahuinya. Siapa itu? Yaitu Allah tabaraka wa taala. Jadi kita kembalikan, kalau kita dapatkan syubhat, kembalikan kepada Allah tabaraka wa taala. Bal nu'minu bihi ala muradillah, bahkan kita beriman ya sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah, wa muradi rasulih sallallahu alaihi wasallam, dan kehendak rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Fa innal wajiba alaina al-imanu bihadhihi nusus. Yang wajib kepada kita adalah beriman dengan semua nas-nas ini. Kita beriman semuanya. Ya, kita beriman dengan semua nas-nas ini. Jadi jangan sampai kita tolak sebagian, kita terima sebagian. Ini tidak baik dan ini tidak benar. Sikap seorang mukmin menerima semua nas-nas yang terdapat dalam Al-Qur'an dan juga nas-nas yang terdapat dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi wajib kepada kita iman. Apakah iman aja? Enggak. Wa taslimu lima akhbara bihi. Dan kita lima akhbarallahu bihi. Dan kita menyerah terhadap apa yang Allah azza wa jalla beritakan dengannya. Apa yang Allah beritakan kita benarkan. Fama alimna minhu amanna bihi ala ma fahimna minhu. Maka apa yang kita ketahui darinya kita beriman dengannya sesuai dengan yang kita pahami darinya. Wa ma lam na'lamhu, dan suatu yang tidak kita ketahui nakilu ilmahu ila alimihi. Kita memindahkan ilmunya atau kita sandarkan ilmunya kepada sang alimnya. Siapa dia? Yaitu Allah azza wa jalla. Ya. Hadza huwal wajib 'alal mu'minina idza waradat 'alaihi ayatun min kitabillah. Inilah yang hal yang wajib kepada orang-orang beriman apabila datang ya kepada mereka ayat dari kitabullah atau hadis dari Rasul, atau hadisun sahihun, atau ada hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bagaimana? Yajibu alaihi an yu'mana bihi wa la yutawaqqaf. Maka kita wajib untuk meyakininya. Wa yajibu alaihi, maka wajib di atasnya an yu'man, untuk diimani dengannya, wa la yutawaqqaf, dan tidak yutawaqqaf, dan tidak kita berhenti.
Ya kita tidak berhenti kalau kita mendapatkan nas-nas yang yang menurut kita sulit untuk dipahami, ya udah. Bagaimana? Kita serahkannya kepada Allah SWT. Kita menyerahkannya kepada Allah SWT. Ya. Karena pemahaman kita ini kadang-kadang terbatas dan tidak bisa kita menjangkau semuanya. Jadi dikatakan di sini, kalau kita datang ayat dari kitabullah atau hadis Rasulullah SAW, maka wajib kita untuk diimani semua itu dan tidak berhenti. Wala tawaqqaf fahima maknahu aw lam yafhamhu. Apakah seorang itu memahami maknanya apa tidak? Jadi bagaimana? Fayajibu an yuqabal, maka wajib untuk dihadapi ma akhbarallahu bihi wa rasuluhu sallallahu bil imani wal id'an. Maka wajib kita menghadapi semua yang Allah beritakan atau diberitakan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dengan mengimaninya dan tunduk. Udah. Iman dan tunduk. Jangan kita takwil-takwil, jangan kita memberikan pendapat komentar, jangan. Enggak boleh itu. Apakah memang ada satu, kita katakan dalam ayat atau dalam hadis yang kita bingung? Kalau kita bingung ya tentu kita tanya para ulama kan gitu. Tapi kalau misalkan ulama juga tidak bisa memahami, seperti misalkan alif lam mim, ya itu banyak dalam Al-Quran itu yang disebut dengan huruful muqatta'ah, huruf-huruf yang dipotong-potong. Artinya awal-awal surat biasanya itu kan, seperti Toha, Yasin, alif lam mim, ha mim, itu banyak. Jadi bagaimana? Ya, kita cukup menyerahkannya kepada Allah SWT dengan kita beriman dan tunduk bahwa ini ada maknanya ini, tapi kita tidak tahu. Kita serahkan kepada Allah. Udah selesai. Begitu sikap gentleman-nya seorang mukmin. Jadi bukan dengan cara menakwil dengan hawa nafsu, enggak. Serahkan kepada Allah SWT. Udah. Yang kita bisa pahami alhamdulillah. Yang enggak bisa kita pahami ya udah. Kita imani itu tetap. Walaupun kita tidak memahaminya. Fa innahu ma salima 'abdun fi dinihi, maka sungguhnya tidak selamat seorang hamba dalam agamanya illa idza inqada lillahi bi tasdiqi wa ikhlasil ibadah. Seorang hamba tidak akan selamat dalam agamanya kecuali apabila dia tunduk kepada Allah dengan cara apa? Bi tasdiq, dengan membenarkan, wal ikhlasil ibadah, dan mengikhlaskan semua ibadah untuk Allah. Wa inqada lirasul, dan dia tunduk kepada Rasul. Bitasdiki wal mutaba'ah, dengan membenarkan Rasul dan mutaba'at Rasul, yaitu apa? Mengikuti Rasul. Karena Rasul nggak wajib untuk diibadahi, ibadah bukan untuk Rasul, tapi ibadah untuk Allah SWT. Tapi wajib kita dalam beribadatan itu untuk mengikuti Rasul, ya, untuk mengikuti Rasul, karena Rasul sebagai orang yang dipercayakan oleh Allah untuk menjelaskan ke manusia bagaimana cara beribadah yang benar kepada Allah. Jadi kewajiban kita mengikuti Rasul, bukan kita beribadah kepada Rasul. Jangan, ibadah kita hanya milik Allah mutlak. Adapun kita taat kepada Rasul dalam pengertian mengikutinya, ya, mengamalkan sunnah-sunnahnya, ya kita dapat pahala besar lah. Dan memang seharusnya demikian setiap mukmin yang kita ikuti Rasul. Jadi itu wajib mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa man arada nususa bi aqlihi, siapa yang membantah nas dengan akalnya, falaysa abidan lillahi taala, maka dia bukan hamba Allah yang sebenarnya. Ada orang yang membantah-bantah nas-nas dalam Al-Qur'an atau dalam sunnah Rasul, maka orang ini bukan hamba Allah sebenarnya. Jadi siapa yang membantah nas-nas dengan akalnya, falaysa abidan lillah, dia bukan hamba Allah. Wala muttabi'an li rasulihi SAW, dan dia juga bukan mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, bal muttabi'un li hawahu, bahkan dia mengikuti hawa nafsunya. Kalau Allah Taala berfirman, iyattabi'una illa dhanna wa ma tahwal anfus, tidaklah mereka mengikuti kecuali hanya persangkaan saja dan apa yang diinginkan oleh jiwa mereka. Wa kullu ahlil batil yantaliquna min hadaini al-aslaini, setiap ahlul batil biasa mereka berangkat dari dua prinsip, yaitu apa? Adhan wal hawa, persangkaan dan hawa nafsu. Tidaklah ada orang yang melakukan tahrif, pemalingan terhadap nas dalam Al-Quran atau hadis Rasulullah SAW, kecuali mansya'ahnya adalah permulaannya itu dhan, ada dugaan-dugaan, persangkaan-persangkaan dan hawa nafsu. Dia tidak beramal sebagaimana disampaikan bahwa kita
wajib untuk menyerah kepada semua nas yang terdapat dalam Al-Quran atau terdapat dalam sunnah Rasulullah SAW tanpa kita takwil. Demikian ikhwati fillah, azani Allah Ta'ala wa iyyakum jami'an. Mudah-mudahan kita bisa ketemu di lain waktu dengan pembahasan yang baru. Karena saya kira ini sudah cukup untuk menjelaskan bahwa wajibnya kita menerima semua ya yang disampaikan oleh Rasul dan kita membawa sesuai dengan yang dikehendaki oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sekira itu ikhwati fillah, bisa kita ketemu lagi nanti insyaallah di lain kesempatan. Hada wa sallallahu wasallama wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallama. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.